fil amale engkana an modeyeh. Santri coba bantuannya tercagur lagi capek ini. Untama diupahan awewe hiji wajah. Masya Allah. Azizun boleh dijadikan hal, yaitu azizan alaihi ma'anittu, boleh dijadikan khobar muqaddam mubtada muakhar. Jadi boleh dari sifat lapan rasulun maka fa'ilnya adalah ma'anittu. Boleh dijadikan hal, boleh pula dijadikan khobar muqaddam mubtada mubtada. Muliakan Rasulullah dengan cara muliakan keluarga Rasulullah, apalagi turunan Rasulullah. Terus yang disebut turunan Rasulullah siapa? Karena ayah santri cenah kiai horenganan kasupan jurik miliwuri, cenah turunan kanjeng Nabi teh palsu, turunan kanjeng Nabi tidak terkonfirmasi. Ayat itu benar. Yuk pukulan dibuka kitabnya. Insya Allah naon mantap kula muka kitab. Di dia loba kiai, loba santri bisa dipajar omong kosong, bener deh. Nah silakan buka karangan Syekh Nawawi, namanya kitab Uqudul Lujen. Biasanya seperti pakai ku santri anu kawin. Soalnya ada praktek di sini. Silakan buka dan kitab Uqudul Lujen fi bayani hukukuz zaujain. Karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Di sini tertera di dalam Shahifah 9. Qala sayyiduna ay akramunal habibu ay al-mahbubu sayyidu Abdullah al-Haddadu sahibu tariqatil masyhurati wal asraril katsirah. Fastilahu ba'di ahlil bilad anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habibun wa in kanat unsa yuqalu laha hababatun. Ada yang baca hubabatun. Wastilahul aktsari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani telah berbicara sayyiduna, sayyid kita, junjunan kita, akramuna, orang yang paling mulia di antara kita. Al-Habib, orang yang sangat dicintai. Al-Habib kalau diistilahkan lugawi yang dicintai, tapi di sini sebagai Habib. Al-Mahbub artinya yang dicintai. As-Sayyidu sebagai Sayyid. Abdullah Al-Haddad yaitu yang punya wirid Ratib Al-Haddad. Sahibu tariqatil masyhurah, yang pemilik tariqah Ba'alawi yang sangat masyhur. Wal asraril katsirah, punya rahasia-rahasia ilahi yang sangat banyak. Pastilahu, ngucap ing lapan pastilahu. Pastilahu ba'di ahlil bilad, suatu terminologi, istilah sebahagian ahli daerah, ahli negara, bahwa anna dzurriyyah Rasulullah, yang disebut dzurriyyah Rasulullah diungkapkan di sebagian negara idza kana dzakaron, dzurriyyah Nabi tersebut bila mana laki-laki yuqalu lahu habibun, sok disebutna habib. Jadi Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah dari kalangan laki-laki. Wa idza kanat unsa, bila mana turunan Rasulullah gendernya sebagai perempuan, yuqalu laha hubabah, ada yang membaca hababah. Habib untuk laki-laki dari keturunan Rasul, hubabah ataupun hababah untuk perempuan daripada keturunan Rasul. Namun wastilahul aksar, bahasa yang paling populer, untuk laki-laki disebut sayyid, untuk perempuan disebut sayyidah. Kalau di Indonesia kadang disebut syarifah. Betul? Saya mau tanya, Syekh Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh mengakui Habib itu dzurriyyah Rasulullah. Syekh Nawawi Al-Bantani
ulama Hijaz, penguasa Makkah dan Madinah di dalam keilmuan mengakui Habib, Hubabah, Syarifah, Syarif, Sayyid, Sayyidah sebagai keturunan Rasulullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Sabatnya mengakui para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah. Imam Murtadha As-Sabini mengakui, bahkan seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui bahwa habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah. Tiba-tiba aya jalema ngomongkeun Habib eta palsu lain turunan Kanjeng Nabi. Aing rek nanya, rek percaya ka eta jalema rek nuturkeun ulama? Ayo jawab. Mau percaya kepada orang yang mengatakan palsu, apa mau percaya kepada Syekh Nawawi? Yakin? Atau mau percaya ke Ibnu Hajar? Siap percaya dengan Ibnu Hajar? Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi daripada keterangan-keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsekuensinya harus diikuti, harus diyakini. Kenapa? Karena di dalam Johar Tauhid sudah dijelaskan. Pakullu khairin bittiba'i man salaf wa kullu syarrin bittiba'i man khalafata bi'is salihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Syekh Hashim Asy'ari mengatakan wasalakahus salafus soleh, ulama-ulama salafus soleh dan ulama-ulama yang mengikuti salafus soleh pasti akan memuliakan para habaib sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin kasih informasi saudara, sebenarnya ada agenda yang luar biasa. Insya Allah buktinya saya udah punya. Bukan hanya membatalkan pengakuan nasab Rasulullah, bukan hanya ingin menganggap palsu kepada para habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah, tapi ada target yang dahsyat. Apa itu targetnya? Salah satunya bagaimana tokoh-tokoh para habaib ini harus dibinasakan dari dunia ini. Aing lain ngomong atah-atah, mual ngabuduk aing lamun can siap kalapanan, mual nyagut bedog lamun can siap ngadekeunana, mual ngomong kula lamun can siap fakta dan data. Bahwa ada sekelompok orang yang benci dengan kemajuan Islam, yang tidak mau warga Indonesia bersatu, yang tidak mau Indonesia berdaulat secara kuat dan mutlak. Mereka ingin membantai para tokoh-tokoh habaib, ingin dikarbalakan kedua, bahkan tokoh-tokoh ulama yang lurus di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya abirek nanya, hei para pemuda dan para santri, siap tidak berjuang membela para ulama? Siap jaga para ulama? Siap jaga para habaib? Siap berjuang bersama ulama istiqomah? Siap berjuang bersama habaib yang istiqomah? Yakin? Takbir! Ini salah satu agendanya, saudara. Oleh karenanya, hai umat Islam, fatabi'is sholihah mimman salafa. Ikuti ulama-ulama salafus soleh. Ikuti ulama-ulama salafus soleh. Ikuti ulama salafus soleh. Karena kebenaran ada di ulama salafus soleh yang tentunya akan mensuri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhi bid'ah ulama toleh, ulama-ulama yang imanuhum bi amplopihi, ulama-ulama yang imanuhum bil pulus, wa illam yakunil pulus laleles atau mampus. Ini Syekh Nawawi yang mengatakan. Ini Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang menyatakan ulama-ulama Ahlus Sunnah tidak ada satupun yang menentang keabsahan,
kesohehan daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat ini ada yang mengatakan palsu, jangan kaget. Dulu ketika Rasulullah masih ada, Rasulullah masih berjuang menegakkan syariat Islam, difitnah di mana-mana bahwa Rasulullah tidak akan punya keturunan. Betul. Akhirnya Allah murka, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hai Rasulullah, tenang, jangan pedulikan fitnah-fitnah mereka yang menuding kau tidak punya keturunan. Inna syani'aka huwal abtar. Justru mereka yang kurang ngajar, yang mengatakan keturunanmu palsu, yang mengatakan engkau tidak punya keturunan, mereka yang Allah putus tidak akan punya keturunan di dunia ini. Na'udzubillahi min. Apa cukup sampai di situ? Tidak, ibu bapak. Setelah Rasulullah wafat diganti Abu Bakar Siddiq, diganti Sayyidina Umar, diganti Sayyidina Utsman, diganti Sayyidina Ali, diganti Sayyidina Husain, diganti Sayyidina Muawiyah, diganti oleh Yazid bin Muawiyah. Ketika itu seluruh keluarga Rasulullah, cucu Rasulullah dibantai di padang Karbala. Yang tersisa salah satunya adalah Ali Zainal Abidin. Apa yang terjadi? Dikosipkan di mana-mana, dinyatakan di mana-mana bahwa Rasulullah Muhammad tidak punya lagi keturunan. Kenapa? Karena semuanya sudah dibantai di padang Karbala. Allah punya janji, la yukhliful mi'ad, inna syani'aka huwal abtar, inna a'tainakal kautsar. Justru keturunan Rasulullah yang akan memenuhi seisi bumi, saudaraku. Allah selamatkan Ali Zainal Abidin. Terus lagi sampai ke Imam Ahmad Al-Muhajir, terjadi pertempuran fitnah di Irak. Keturunan Rasulullah mau dibantai di mana-mana. Hijrahlah Imam Ahmad ke Yaman. Itulah yang disebut Imam Ahmad Al-Muhajir. Yang punya anak salah satunya adalah Imam Abdullah, yang oleh Imam Ali As-Sakran disebut dengan Imam Ubaidullah. Apa berhenti sampai di situ? Tidak. Demi mempersingkat waktu, 20 tahun yang lalu kurang lebih, ada orang Wahabi, akidahnya Jabariyah, namanya Murad Syukri. Dia memposting di Abuya Google. Tahu Abuya Google? Abuya segala tahu. Itu namanya Abuya Google. Memposting dengan dalil-dalil seolah-olah benar bahwa Rasulullah, bahwa habaib tidak lagi bukan daripada keturunan Rasulullah. Para habaib yang menyambung ke Imam Ubaidillah bukan lagi keturunan Rasulullah, karena Imam Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Aya orang Indonesia ngakuna ngaji salafi, horenganan ngajina di Google, digookle, akhirnya di copy paste itu kata Murad Syukri, dijadikan tesis hipotesis. Alasan inilah ilmiah penemuan terbaru bahwa habaib itu palsu. Cie geblek tante, polongo tante, tolo tante. Iya orang Cinagara, mereka pengaruhi apa moal, tetap cinta habaib, tetap sayang habaib. Timbul pertanyaan, kumaha aja eta mah Habibna teu bener, kumaha aja eta mah Habibna hampura misalna lamun aya teh mah eta mah Habibna keluar tina aturan agama, anggap boloon lah ciptaan sakasar Sunda nama. Kumaha eta Habib nu kitu? Wajib dihormati, wajib dihargai, tapi jangan diikuti. Paham? Wajib dihargai, wajib dihormati, wajib dinasehati, tapi jangan diikuti. Paham tak? Paham? Di mana keterangan anak? Buka dan kitab Fathul Bari dan kitab Bukhari. La siyama seluruh para habaib, bahkan dalam kitab Faidul Qadir dijelaskan bihtiramihim wa taqdimihim wa ta'khirihim wa nus'ihim wa tazawwuji an musi'atihim. Silakan buka dalam kitab Faidul Qadir halaman 24, lamun sarua kitabna jilid 4, lamun sarua di pula kitabna. Rasulullah pernah menitip, ukhlufuni fi ahli baiti aikunu khulafai. Hai umat Islam, nitip anak incu aing, hargaan, hormati, berbuat baiklah, lamun aya nu salah nasehati. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari, la siyama al-muttabi'ina li salatin kal Abbas.
apalagi para habaib yang soleh yang mengikuti jejak perilaku keturunannya datuk-datuknya. Berarti kesimpulan pada malam hari ini saya ingin mengajak, hei umat Islam, yuk semakin tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Yuk semakin tingkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Yuk agungkan Rasulullah. Yuk istimewakan Rasulullah dengan cara terus acara maulidan, acara rajaban, acara muharaban, gelar di mana-mana untuk mengingat daripada sejarah-sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu untuk membuktikan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita, rasa mawaddah kita, rasa takdim wa takrim wa tiram wa taukir kita kepada Rasulullah, yaitu mencintai, menghormati, memuliakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan ini kita mendapatkan syafaat Rasulullah, langsung masuk surga tanpa neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa daraji ahlu baitil hum amanul ardi fatakiri ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji Rabbi fana bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Semoga dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kehormatan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan barokah segenap para alimil ulama, ini kita punya negara Indonesia semoga menjadi negara yang aman lahir dan batinnya. Amin. Pemimpinnya soleh dan solehah. Amin. Cinta terhadap Islam dan umatnya. Amin. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beriman kepada Allah, ulamanya ulama yang istiqamah, sehingga Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tentunya tidak lepas daripada salah dan dosa. Dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dosa dan salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakit kita semua. Amin. Barangkali di sini ada yang susah, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allah bayar hutang-hutang kita. Amin. Barangkali di sini ada yang masih jomblo, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Hanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya kepada segenap para tuan guru, para ulama, para kiai, para santri, khususnya para panitia. Al-Fakir mohon maaf tidak bisa mampir kembali, mau langsung pulang ke Banten. Mudah-mudahan sehat walafiat, selamat berkah mendapatkan ridha Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.